Selamat bertemu kembali. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mensubmit atau mengirimkan naskah artikel ke sebuah jurnal. Langkah pertama adalah temukan jurnal. Temukan jurnalnya dulu. Anda mau publish di jurnal apa, maka buka jurnalnya dulu. Misalnya di sini saya ingin publish di jurnal Tarbiyah Islamiyah, maka saya cari jurnalnya Tarbiyah Islamiyah, jurnal ilmiah pendidikan agama Islam. Nah, saya klik di mesin pencarian. Kalau sudah ketemu, saya klik jurnalnya. Nah, maka sampai di laman jurnal. Setelah sampai di tahap ini, perhatikan menu. Kata-katanya login atau online submission. Ini dua alternatif ya, jadi boleh pilih salah satu. Di sini saya lebih memilih login. Oke, login. Nah, untuk bisa login, kita diminta memasukkan username dan password. Kalau belum punya atau belum terdaftar di jurnal ini, maka yang diklik adalah not a user, register with this site. Ini diklik. Nah, setelah itu kita akan diminta mengisi beberapa formulir dan beberapa item. Pastikan yang ada tanda bintang itu wajib diisi. Pertama, username. Username itu artinya nanti akan kita gunakan untuk login. Username yang akan digunakan untuk login. Password silahkan dimasukkan. Repeat password, masukkan password yang sama. Ini nanti kita gunakan untuk login ke jurnalnya. Setelah itu validation, masukkan karakter yang ada di box ini. Di situ terlihat adalah V besar, W besar, 8, H, I kecil, dan 8. First name, silahkan masukkan nama Anda, nama depan Anda. Di sini saya menggunakan inisial Mandara. Middle name, kalau ada middle name, kemudian last name. Kalau misalnya nama Anda itu cuma satu kata, maka penulisannya diulang. Misalnya di sini, namanya cuma Mandaras, maka last name-nya juga Mandaras. Nah, seperti itu. Affiliation adalah lembaga asal Anda. Misalnya kampus atau organisasi Anda, silahkan dituliskan di sini. Oke. Kalau sudah selesai, email, masukkan email aktif yang Anda miliki. Nah, ini nanti fungsinya untuk korespondensi pengelola jurnal dengan Anda sebagai author. Nah, selanjutnya adalah yang penting diisi juga adalah bagian phone, kontak. Karena ketika nanti ya pengelola jurnal mengirimkan informasi via email dan Anda misalnya lupa buka email atau jarang buka email, maka biasanya pengelola jurnal itu akan langsung menghubungi Anda via telepon, via WhatsApp, dan lain sebagainya. Maka ini harus dimasukkan ya untuk memudahkan komunikasi dengan pengelola jurnal terkait progres naskah yang telah Anda kirimkan. Oke. Nah, kalau sudah ya mailing address selesai, confirmation, registernya as author bukan reader ya, as author. Oke, setelah itu klik register. Oke. Nah, ini artinya jika muncul laman seperti ini, nama jurnalnya, kemudian ada author, itu artinya akun Anda telah aktif dan Anda sudah bisa mengirimkan naskah ke jurnal Tarbiyah Islamiyah ini.
Cara mengirimnya seperti apa? Ini pada menu author, pilih new submission. Nah, pilih new submission. Ini kita klik. Step 1, starting the submission. Submission checklist. Jadi Anda pastikan ya, naskah yang Anda kirimkan ini belum pernah dipublikasikan sebelumnya atau belum pernah dimasukkan ke jurnal lainnya. Jadi tidak boleh memasukkan satu naskah bersamaan ke dua jurnal sekaligus di waktu bersamaan, tidak boleh. Jadi harus satu-satu dulu. Jadi ini diconteng. Kemudian yang kedua, di submission file is an office, OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or Word Perfect document file format. Jadi tidak diperkenankan mengirimkan naskah dalam bentuk PDF, harus dalam bentuk Microsoft Word. Where available, URLs for the references have been provided. Nah, jika ada nanti sumber rujukan yang ada unsur internetnya, cantumkan saja alamat internetnya atau URL. Pastikan keempat, teksnya itu diketik menggunakan font 12. Nah, setelah itu pastikan juga the text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the author guideline. Artinya naskah yang kita submit ini telah sesuai dengan petunjuk penulisan atau author guidelines jurnal tarbiyah Islamiyah ini. Kemudian yang terakhir, if submitting to a peer review section of the journal, the instruction in ensuring a blind review have been followed. Nanti jurnal ini akan menggunakan sistem blind review. Jadi nama dan judulnya nama dan akhirnya akan dihilangkan supaya reviewer itu tidak tahu dia mereview artikel siapa. Jika ini sudah selesai, save and continue. Nah, step kedua, uploading the submission. Nah, untuk mengupload naskah yang akan kita kirimkan ke jurnal ini, pada bagian submission file, pilih choose file. Oke, kita ambil naskahnya, misalnya di sini naskah yang telah kita siapkan, kita upload, kemudian pilih upload. Nah, naskah yang diupload nanti otomatis mendapatkan nomor unik. Ini nomornya, file name 7180 20010-1-FM. Jadi pastikan yang diupload ini memang naskah yang akan kita submit. Jangan sampai nanti mengupload naskah yang keliru. Setelah selesai, klik save and continue. Nah, ini untuk metadata. Metadata itu nanti yang ditampilkan ketika naskahnya dianggap layak terbit. Jadi dicek kembali metadatanya, nama, email, kemudian asal lembaga atau afiliasi, author. Nah, jika naskah ini ditulis oleh 2 author atau 3 author, maka tambahkan author sesuai dengan jumlah author yang tertulis di naskah yang dikirimkan. Kemudian masukkan title. Nah, title. Jadi masukkan title yang sama dengan title yang Anda tulis di naskah. Misalnya di sini judulnya adalah Problematika Pendidikan Islam pada masa pandemi COVID-19. Itu judulnya harus seperti sama. Kemudian masukkan juga abstrak. Nah, masukkan abstrak ya. Masukkan abstrak yang Anda tulis, Anda cantumkan pada naskah yang telah dikirimkan, lengkap. Abstraknya dimasukkan. Kalau naskahnya itu menghendaki abstrak itu berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia, maka masukkan keduanya, baik itu abstrak berbahasa Inggris maupun abstrak berbahasa Indonesia.
Setelah selesai, di sini pada bagian di sini ya, masukkan seluruh sumber rujukan yang Anda gunakan dalam penulisan naskah atau artikel. Artinya daftar pustaka yang Anda cantumkan di naskah, masukkan juga di sini, kolom ini. Jika sudah selesai, maka klik Save and Continue. Nah, tahap keempat, uploading supplementary files. Ini boleh saja di skip. Supplementary files ini maksudnya, misalnya Anda melakukan ya, penelitian dalam bentuk survei menggunakan angket. Nah, maka contoh supplementary file ini adalah angket yang digunakan. Boleh dimasukkan. Boleh juga tidak. Jadi ini boleh di skip ya. Save and Continue. Jadi boleh kosong. Langkah kelima ya, confirming the submission. Anda mengkonfirmasi bahwa ini naskahnya yang telah Anda kirimkan. Anda bisa cek ulang apakah memang pas atau belum naskahnya. Kalau sudah dianggap pas, klik Finish Submission. Nah, klik Finish Submission. Active Submission. Submission complete. Artinya langkah-langkah telah selesai Anda lakukan, naskah telah berhasil disubmit. Ngeceknya gimana? Klik Active Submission. Nah, di sini akan ada keterangan ya, Active Submission. Tanggal Anda mensubmit naskah atau mengirimkan naskah ke Jurnal Tarbiyah Islamiyah ini tanggal 4 bulan 8. Ini author, artinya inilah penulis naskah ini. Ini judul naskahnya. Awaiting assignment, artinya naskah ini menunggu jawaban dari pengelola jurnal. Nah, nanti Anda sering-sering saja ngecek jurnalnya di OJS atau menunggu konfirmasi pemberitahuan via email. Nanti ini akan ada perubahan. Awaiting assignment artinya naskah telah dikirimkan ke jurnal namun belum diproses oleh pengelola jurnal. Jika nanti telah diproses, maka statusnya akan berubah. Kalau statusnya nanti in review, artinya naskah telah masuk tahap review. Nah, kalau statusnya nanti in editing, nah berarti naskahnya sudah masuk tahap publikasi. Salah satunya adalah editing. Kalau nanti tulisan statusnya itu decline atau reject, berarti naskah Anda ditolak untuk diterbitkan di jurnal. Atau misalnya nanti statusnya revision required, artinya perlu melakukan revisi. Nah, jadi perhatikan saja tanda status di sini dan informasi yang dikirimkan ke email oleh pengelola jurnal. Nah, jika sudah silakan logout atau tidak pun tidak masalah. Nah, inilah mungkin langkah-langkah secara umum untuk submit atau mengirimkan naskah ke sebuah jurnal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.